Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tentu kita tetap dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua layak dan sangat patut untuk kita syukuri, untuk kita jadikan sarana kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan kalamullah, bertambah dekat dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah semuanya akan menambah amal-amal kebaikan kita yang semakin memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap dan selalu bermunajat kita adalah di antara umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat. Karenanya kita berusaha sungguh-sungguh mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Sahabat Asa rahimakumullah, tema kajian Quranic Life pada hari ini adalah tentang bersyukur menurut Al-Quran. Apa itu bersyukur menurut Al-Quran dan pembahasan apa saja bersyukur menurut ayat-ayat Al-Quran. Pertama, kita bahas bahwa sesungguhnya syakur, yang maha bersyukur adalah salah satu dari sifat-sifat Allah al-husna, sifat-sifat Allah yang sangat baik, yang sangat sempurna. Apa makna dari syakur? Di antara yang disampaikan oleh para ulama, Allah pasti membalas setiap amal kebaikan seseorang tanpa luput, tidak ada yang terlewat. Setiap orang akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang dilakukan dan semua amalnya pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu ghafur dan Allah itu syakur. Asy-Syura ayat 23. Imam At-Tabari memahami kata syakur di ayat ini di surat Asy-Syura 23, yaitu ghafur artinya Allah itu maha pengampun atas semua dosa, sedangkan syakur adalah Allah itu maha membalas semua kebaikan. Bahkan Allah membalas dengan berlipat ganda ganjarannya atau pahalanya. Begitulah sifat syakurnya Allah. Apapun yang dilakukan oleh kita, sekecil apapun kebaikan tersebut, sebentar apapun kebaikan yang dilakukan, tetap akan ada balasannya di sisi Allah, dan balasannya bukan satu balasan, bukan balasan yang seimbang atau yang sebanding, tapi balasan atas kebaikan itu adalah berlipat ganda. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala syakurun, maha bersyukur atas semua amal ibadah hamba-hambanya. Di ayat yang lain, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman, wallahu syakurun halim. Allah itu syakur lagi halim. At-Taghabun ayat 17. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata syakur di ayat ini yaitu memberi dan membalas kebaikan yang sedikit tetapi dengan ganjaran yang banyak. Tentu dengan keterbatasan kita, kelemahan kita sebagai manusia. Kadang kita tidak banyak berbuat baik atau kebaikan kita tidak banyak. Tapi maha syakurnya Allah, kebaikan yang sedikit pun Allah balas dengan ganjaran yang banyak. Jika manusia merenungi bahwa Allah maha membalas kebaikan, syakur, bahwa Allah akan membalas dengan berlipat ganda, syakur, maka tentu seseorang akan lebih menyadari bahwa ia layak terus-menerus bersyukur kepada Allah
atas semua nikmat yang dikarunianya. Karenanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memiliki sifat syukur. Karena Allah yang memberikan segala-galanya juga bersifat syakur, yang maha membalas, yang maha memberi balasan atas semua kebaikan manusia. Sekecil apapun, balasannya selalu berlipat ganda. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, syukur adalah juga sifatnya para nabi. Kalau tadi syakur adalah sifatnya Allah, demikian juga para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mulia bagi mereka adalah mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Meskipun tetap ada ujian, ada cobaan, namun mereka tidak mengendurkan syukurnya. Ujian dan cobaan malah dijadikan media semakin bersyukur kepada Allah, bukan semakin jauh dari sifat syukur. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Misalnya di surat Al-Isra ayat yang ketiga, Allah gambarkan tentang Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh adalah seorang hamba yang sangat banyak bersyukur, 'abdan syakura. Demikian juga Nabi Ibrahim di surat An-Nahl ayat 120 sampai dengan ayat 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'ami. Syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Ibrahim adalah seorang imam, seorang panutan yang layak dijadikan teladan. Ia seorang yang patuh kepada Allah, ia seorang yang hanif dalam beragama. Dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan disinilah ia senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah. Syakiran li an'ami. Allah memilih Nabi Ibrahim dan karenanya Allah selalu memberinya petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur berarti kita ingin mencontoh sifatnya para nabi, para rasul. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur. Demikian juga Nabi Ibrahim sebelumnya adalah seorang yang paling banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Mengapa kita tidak bersyukur? Inilah kategori atau pembahasan syukur di dalam Al-Quran. Syukur atau syakur sifatnya Allah, syukur atau syakur juga sifatnya para nabi, para utusan Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya sahabat asa yang dimuliakan Allah, atas dasar dua hal ini kita selalu meningkatkan rasa syukur kita. Kita selalu berusaha untuk mensyukuri apapun karunia Allah. Yakin Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Yakin inilah sifat yang mulia dari para nabi, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jaminan Allah terhadap hamba-hambanya yang meneladani Allah, yang meneladani para nabinya, yaitu teladan dalam kesyukuran. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memberikan informasi kepada kita semuanya. Informasinya adalah dalam bentuk jaminan. Siapapun yang bersyukur kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepadanya. Dan sebaliknya, jika ia kufur nikmat, maka azab Allah adalah amat sangat pedih. Demikian makna dari surat Ibrahim ayat yang ke-7. Para ulama tafsir memahami ada 3 hal yang dikaitkan dengan ayat ini. Yang pertama adalah kaedah bersyukur. Yang kedua adalah jaminan atas syukur dari hamba-hamba Allah. Dan kemudian juga persyaratan. Persyaratan bagaimana kita ditambah nikmatnya oleh Allah. Redaksi yang digunakan adalah jika kalian bersyukur, la in syakartum. Sebaliknya pula, jika kalian kufur nikmat, wala in kafartum. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan penambahan nikmatnya, akan jaminan untuk Allah balas kebaikan-kebaikannya itu bersyarat. Syaratnya adalah jika kalian bersyukur, dan syaratnya adalah kalian tidak kufur nikmat. Manusia yang mensyukuri semua karunia Allah, Allah tambahkan. Dan pada masa yang sama, ia harus menghindari sifat kufur nikmat. Selama masih ada kufur nikmat, bagaimana mungkin Allah memberikan tambahan atas nikmatnya? Karena itu persyaratan. Karena itulah kaidah dalam bersyukur. Jika hambanya bersyukur, Allah tambahkan. Jika hambanya kufur, maka bukan hanya Allah hilangkan nikmat tersebut, Allah kurangi nikmat tersebut, tetapi bahasa Al-Quran di surat Ibrahim ayat yang ke-7 ini, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah amat sangat pedih. Karenanya bagaimana kita bersyukur? Bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka semua yang Allah anugerahkan kepada kita, kita syukuri. Bersyukur dengan lisan. Kita yakin hakikat dari semua nikmat itu adalah dari Allah. Pemilik atas semua nikmat itu adalah Allah. Harta kita hakikatnya dari Allah dan pemiliknya Allah. Keluarga kita hakikatnya adalah dari Allah, pemiliknya adalah Allah. Bahkan semua yang ada dalam kehidupan dunia ini yang kita jadikan sebagai media kenikmatan, hakikatnya adalah dari Allah dan milik Allah. Hati kita selalu meyakini itu. Hati kita selalu meyakini bahwa semuanya hakikatnya adalah dari Allah. Karenanya kita meyakini Allah lah pemilik segala-galanya. Itulah manusia yang bersyukur. Manusia yang bersyukur pula selalu ia basahi lisannya dengan tahmid, dengan zikrullah. Ayyakuna lisanuka ratban bizikrillah. Semakin banyak lisannya basah dengan tahmid, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah, semakin banyak ia mengingat Allah, zikrullah, semakin ia dikategorikan hamba yang bersyukur. Semakin jauh dari mengingat Allah, semakin jauh dari memuji Allah, mengagungkan Allah, maka ia tidak layak disebut sebagai hamba yang bersyukur dengan lisannya. Lisan kita, kata Nabi, basah dengan ungkapan syukur, basah dengan ungkapan tahmid, basah dengan ungkapan zikrullah, ungkapan tasbih, ungkapan tahlil dan takbir. Karena itu salah satu dari media kita agar kita termasuk hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Kalau manusia ingin dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, maka amalnya akan dilihat oleh Allah. Amalnya sesuai dengan nikmatnya. Hatinya yakin, lisannya selalu basah dengan tahmid, dengan kalimat syukur, dengan memuji Allah, dengan zikrullah, sekaligus amal perbuatannya adalah amal perbuatan yang ia selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan hadis Imam Muslim, Nabi pernah menguji sahabatnya. Saat itu hujan turun, dan pasti hujan adalah karunia Allah. Maka saat hujan turun, Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur, tapi ada manusia yang dikategorikan kufur nikmat. Orang bersyukur itu adalah, kata Nabi, kalau ia selalu mengungkapkan hazihi rahmatullah. Ini rahmat Allah. Hujan itu rahmat Allah. Namun orang yang kufur nikmat, ungkapannya berbeda. Ia katakan, pantas saja ada tanda begini dan begitu, maka terjadilah hujan.
Sungguh sangat tipis perbedaannya. Ketika orang bersyukur, ia kembalikan kepada Allah. Tapi orang yang kufur nikmat, ia mengembalikannya kepada alam. Ia lupa bahwa pemilik bahkan yang menetapkan segalanya adalah Allah. Hadhihi rahmatullah. Ini tentang hujan. Demikian juga tentang semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia darimu ya Allah. Ini keutamaan darimu. Ini rahmat darimu untuk mengujiku apakah aku mampu bersyukur atau na'udzubillah malah aku ingkar dan kufur atas nikmat Allah. Sehingga syukur itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Apakah dengan lisannya memuji, mengakui, meyakini, dan kemudian dengan hatinya menyaksikan dan mencintai, dan juga dengan anggota tubuhnya berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang syakir, yang syakur, maka pastikan hati kita, keyakinan kita adalah keyakinan yang utuh. Allah pemilik, Allah penganugerah. Demikian juga lisan kita basahi dengan zikrullah, tahmid, tasbih, dan tahlil. Kemudian seluruh anggota tubuh kita beramal sesuai dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Pertanyaan yang disampaikan oleh para ulama untuk kita semuanya adalah dari surat Ibrahim ayat yang ke-7. Apa yang ditambah oleh Allah? Karena Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi Allah tidak menyebut apa yang ditambahnya. La azidannakum, pasti aku akan menambah. Maka kemungkinan ada 3 hal yang akan ditambah oleh Allah manakala kita mensyukurinya. Yang pertama adalah secara jumlah atau kuantitasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika orang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dilapangkan rezeki secara kuantitas. Demikian juga dipanjang umurnya secara kuantitas. Misalnya rezekinya 1 miliar, maka karena ia bersyukur, Allah tambahkan menjadi 1,5 miliar. Misalnya Allah tetapkan umurnya, di Lauh Mahfuz kita tidak tahu, Allah tetapkan 60 tahun. Namun ia gemar berbuat baik, ia gemar bersilaturahim, maka secara kuantitas, secara jumlah Allah tambahkan. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini. Atau yang kedua, apa yang Allah tambah? Kualitas atau keberkahannya. Nabi pernah berpesan kepada sahabatnya Hakim bin Hizam, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun khulwatun, faman akhadhahu bi sakhati nafsin burika lahu fi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi, kalladzi ya'kulu wa la yashba, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wal Hakim, sesungguhnya harta itu memang hijau lagi manis. Manusia memperebutkan harta memang karena hijau, karena indah, karena memang menarik. Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan, tidak tamak, tidak mengemis, harta itu akan memberkahi dirinya. Namun kalau mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Ibarat orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Begitulah isyarat dari Nabi. Dan selalu tangan yang di atas
lebih baik dari tangan yang di bawah. Allah tambah kualitasnya, keberkahannya, kehidupannya menjadi lebih berkah, keadaannya menjadi lebih tenang, ibadahnya lebih khusyuk, keluarganya lebih harmoni, lebih sakinah, mawaddah warahmah. Berarti itu tanda ia sedang ditambah oleh Allah. Tapi Allah menambah kualitas atau keberkahannya. Dan tentu yang paling pasti kata para ulama adalah bahwa semua syukurnya, semua sifat syukurnya, semua perbuatan syukurnya, semua keyakinan syukurnya, semua lisan syukurnya, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Karena bersyukur adalah ibadah. Ungkapan syukur adalah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, ibadah. Keyakinan akan syukur kepada Allah juga ibadah. Bahkan kita berinfak, bersedekah. Kita pula memberikan yang terbaik dari harta kita, itu juga adalah ibadah. Karenanya yakinlah Allah Subhanahu wa taala mengganti, menambah. Apa tambahannya? Balasan-balasan, pahala-pahala yang Allah sediakan di yaumil akhir kelak. Pilihannya ada di tangan Allah. Apakah jumlahnya, kuantitasnya Allah tambah dan Allah Maha Kuasa, atau kualitas dan keberkahannya juga menjadi catatan hamba tersebut adalah hamba yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya, atau memang Allah tangguhkan pahala yang ia akan dapatkan nanti di yaumil akhir. Allah tidak menambah kuantitasnya mungkin atau kualitasnya di dunia, tapi yakinlah semuanya sudah ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat asa yang dimuliakan Allah, memang bersyukur itu berat. Kalau ringan, banyak orang bersyukur. Ternyata banyak orang yang tidak mampu bersyukur. Dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan ujian, ia mampu bersabar. Namun yang mendapatkan nikmat malah sulit untuk bersyukur. Karena bersyukur itu berat. Allah abadikan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam di surat An-Naml ayat 19. Beliau memohon kepada Allah diperteguh kesyukurannya. Memohon kepada Allah dikuatkan kesyukurannya. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah aku ilham. Ya Allah perteguh kepadaku, kuatkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dengan rasa syukur itu, aku akan banyak beramal soleh yang Engkau ridhoi. Dengan sifat syukur itu, aku termasuk orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur memang ujian pula. Karenanya bersyukur itu berat. Namun karena ini adalah amal yang berat, maka orang yang bersyukur malah Allah tambahkan banyak kenikmatannya. Saking pentingnya juga syukur, dan memang berat sampai Nabi berpesan. Pesan itu menunjukkan sesuatu yang penting atau sesuatu yang berat. Namun jika kemudian dijalankan pesan Nabi ini, maka insya Allah seseorang akan dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bersyukur. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah, wallahi inni la uhibbuk, aku mencintaimu. Karena aku cinta kepadamu, aku pesankan kepadamu, aku wasiatkan. Wasiatnya adalah la tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan doa setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, mensyukuri semua karuniamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Begitulah pesan dari Nabi, wasiat dari Nabi. Kalau bahasa wasiat adalah bahasa yang penting, menunjukkan penting, namun juga beratnya bersyukur, sampai Nabi mengingatkannya dengan bahasa cinta. Aku mencintaimu, karena aku mencintaimu, aku ingin engkau berada dalam kebaikan. Kebaikan itu karena banyak mengingat Allah, banyak mensyukuri karunia Allah, dan banyak beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan bagaimana implementasinya, bagaimana praktek kita mensyukuri semua nikmat Allah setelah yang satu ini di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan.
Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, bagaimana syukur nikmat dalam implementasi sehari-hari, dalam praktek kita sehari-hari. Allah memandu dengan surat Ad-Duha ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan itu perbanyak menyebutnya, perbanyak mengingatnya. Di antara yang disebut mengingat Allah atau mengingat nikmat Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, bahwa Allah senang bila bekas nikmatnya itu nampak pada hambanya. Dalam penjelasan Imam Nawawi, kalau nikmat itu berupa harta, Allah senang. Ia manfaatkan untuk berinfak, bersedekah, berbuat baik, beribadah, menolong. Jika nikmatnya berupa ilmu, Allah sangat senang ilmu itu diamalkan, sehingga ibadahnya bertambah baik, muamalah dan akhlaknya bertambah baik. Dan itulah ilmu pula disebar dengan dakwah dan mengajari orang lain. Berarti disesuaikan dengan apa anugerah nikmat kepada kita. Kalau itu berupa tenaga, maka tenaganya digunakan untuk membantu. Tenaganya digunakan untuk meringankan beban orang. Kalau itu berupa hal yang sangat besar, maka ia sesuaikan. Sehingga fahadis artinya adalah innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya ada. Bagaimana caranya? Kita lihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau harta, maka jadikan harta itu ada bekasnya, bekas kebaikan kita. Kalau ilmu, ada bekas ilmu kita dalam bentuk amal, dalam bentuk kesolehan. Demikian juga yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat yakin Allah itu maha kaya. Jika semua manusia, semuanya diberi oleh Allah, bahkan tidak hanya manusia, bangsa jin pun diberi, dan meminta semuanya kepada Allah, dan semua pemerintahannya Allah beri, tidak akan mengurangi. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir bahwa kita berbuat baik itu tidak dibalas oleh Allah. Bahwa kita menunaikan kebaikan dengan harta kita tidak diganti oleh Allah. Jangan khawatir, karena Allah maha kaya. Ini bentuknya permintaan. Bagaimana bentuknya adalah jaminan Allah. Kalau semuanya meminta, Allah beri dan tidak mengurangi apa yang ada pada diri Allah, kecuali seperti batang jarum yang dimasukkan ke dalam laut, amat sangat kecil. Bagaimana kalau itu adalah karena kita syukur nikmat, maka amat sangat mudah. Allah maha kaya. Kita tidak perlu khawatir. Kita syukuri apa yang ada. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah, akan menilai, dan Allah akan mencatatnya pahala yang sangat besar. Demikian juga bagaimana kita bersyukur. Amal adalah tanda syukur kita kepada Allah. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah, wahai keluarga Nabi Daud, yaitu sebagai tanda bersyukur kalian kepada Allah. Memang sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur, kata Allah. Karenanya dalam riwayat Imam Ibnu Hatim, Nabi Daud sebagai bukti syukurnya membagi waktu sholat kepada keluarganya. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa, melainkan ada anggota keluarganya yang sholat. Bahkan saking agungnya syukur dari Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW mengabadikan pujian kepada Nabi Daud. Sebaik-baik sholat, sholatnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Nabi Daud tidur di pertengahan malam, namun beliau bangun dan sholat di sepertiga malam. Demikian juga Nabi Daud puasa sehari dan tidak puasa di hari berikutnya. Bagaimana tanda syukur dari Nabi Daud? Dilihat dari amalnya, dari ibadahnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Beliau adalah seorang yang bekerja dengan hasil kerja keras tangannya. Beliau seorang yang memiliki kekuasaan, beliau raja.
Seandainya beliau tidak bekerja, terpenuhilah semua kebutuhannya. Namun beliau mencontohkan bahwa seseorang yang terbaik adalah yang bekerja. Dan bekerja itu tanda syukur kepada Allah. Demikian juga sebaik-baik amal itu, kata Nabi SAW, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Dan setiap jual beli yang diberkahi, yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran, Nabi Daud adalah contoh bagaimana bekerjanya, amal ibadahnya, kebaikannya, tanda syukur beliau kepada Allah. Demikian Nabi mengingatkan kebaikan seseorang ditentukan di antaranya bagaimana ia bekerja sungguh-sungguh, bagaimana ia bekerja keras, bahkan dengan tangannya sendiri, dan kemudian ia melakukan berbagai usaha. Di antara usaha yang diberkahi adalah jual beli, perniagaan, atau muamalah-muamalah yang lainnya. Masya Allah, sahabat asa yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan syukur ada sujudnya. Saking mulianya sifat syukur, Allah syariatkan sujud syukur, yaitu sebagai salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat yang begitu besar. Dari Abu Bakrah Nafi bin Harith, ia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun bisyura bihi kharra sajida syakiran lillah. Rasul biasa jika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau langsung sujud sebagai ungkapan rasa syukur. Pada sujud adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Betapa pentingnya syukur sampai ada syariat sujud syukur. Dan sujud syukur adalah sebuah hal yang menjadi tanda ia adalah seorang yang bersyukur atas semua karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, qanaah itulah yang akan memelihara sifat syukur. Ujian kesyukuran itu amat sangat beragam. Mungkin pada awalnya ia mampu mensyukuri, namun ketika bertambah, ketika meningkat nikmatnya, kadang-kadang sulit ia mensyukuri. Atau ketika menurun anugerah Allah, mungkin ia tidak mampu bersyukur. Maka bagaimana mensikapinya? Qanaah itulah yang akan menjaga syukur manusia. Qanaah itu adalah sifat yang sangat mulia karena ia mampu memelihara dan mengekalkan sifat syukur dalam berbagai kondisinya. Kondisi A, ia tetap bersyukur karena ia qanaah. Kondisi B, ia bersyukur karena ia qanaah. Qanaah itu ia selalu merasa cukup atas nikmat yang ada, maka karenanya ia selalu bersyukur. Kalau orang tidak pernah merasa puas, selalu merasa kekurangan, maka ia tidak akan mampu bersyukur. Ketika mendapatkan kecil, ia mengatakan Allah telah menghinakanku. Namun ketika mendapatkan banyak, ia katakan Allah sedang memberikan kemuliaan kepadaku. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Itulah ciri manusia yang tidak qanaah. Manusia yang tidak qanaah tidak mungkin mampu menjaga syukurnya kepada Allah. Karenanya Nabi SAW juga menyebutkan kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kalian orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Wa kun qani'an takun asyqarun nas. Jadilah orang yang selalu qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelihara syukur ini, kita jaga kesyukuran ini sampai kapanpun. Sifat yang disampaikan oleh Nabi yang akan menjaga dan memelihara syukur kita kepada Allah adalah qanaah. Kita yakin itulah yang terbaik menurut Allah. Semua anugerahnya tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Jumlahnya, kuantitasnya, jenisnya, semuanya yang terbaik. Kita syukuri dengan penuh qanaah, maka saat itulah berarti kita dikategorikan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau bersyukur, Allah tambahkan. Allah tambahkan di dunia, atau Allah jadikan investasi akhirat kita. Tidak ada yang rugi
dari orang yang bersyukur. Allah tambahkan, Allah terus tambahkan, Allah terus pelihara, dan kita ingin mencontoh sifat Allah yang sangat mulia, syakur, membalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala syakur atau syakir yang sangat bersyukur kepada Allah. Padahal ada ujian, padahal ada cobaan. Tidak mungkin syukur tanpa ujian, tidak mungkin syukur tanpa cobaan. Kita jaga sifat syukur ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak dari Allah, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Terima kasih atas kebersamaan dalam majelis ini. Jazakumullah khairan kepada seluruhnya yang hadir membersamai majelis kita semuanya. Walafu minkum, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.